Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanik Eprianti, merupakan dosen tetap Prodi Perbankan Syariah Universitas Islam Bandung. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai kontrak belajar manajemen keuangan pada Prodi Perbankan Syariah. Manajemen keuangan merupakan mata kuliah pada semester genap sebanyak 2 SKS. Deskripsi singkat mata kuliah manajemen keuangan ini ialah mahasiswa mempelajari bagaimana mengelola, merencanakan, mengorganisasikan secara baik dan tepat keuangan perusahaan. Mahasiswa belajar terkait teori-teori dan rumus-rumus untuk menghitung dan menganalisis laporan keuangan secara detail dan mampu mendeskripsikan hasil hitungan tersebut. Manajemen keuangan juga akan mempelajari mampu memprediksi risiko dan keuntungan yang akan dihadapi ke depan oleh perusahaan, serta manajemen keuangan juga akan mempelajari rancangan alokasi keuangan sesuai dengan metode yang tepat pilihannya, baik bagi perusahaan, serta menganalisis data keuangan dan mampu mengaudit laporan keuangan secara baik. Ya, capaian pembelajaran mata kuliah ini ada 3. Yang pertama, mampu menerangkan konsep manajemen keuangan bagi perusahaan atau menteri sendiri. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis keuangan usaha atau bisnis sehingga dapat mengambil keputusan secara tepat. CPMK yang ketiga, mampu mengaudit dan memeriksa laporan keuangan secara logis dan sistematis. Materi pembelajaran secara selama 1 semester itu ialah ada 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS. Di antaranya materinya yang pertama konsep dasar manajemen keuangan, ruang lingkup nilai mata uang atau waktu uang, karakteristik keuangan syariah, risk and return, stock and bond, valuation, the cost of capital, capital budgeting, modal kerja, manajemen piutang, analisis laporan keuangan, rasio-rasio, titik impas, lalu nanti akan diberikan kasus suatu perusahaan yang terkini kasusnya sehingga akan nanti dianalisis per kelompok. Nah, metodenya seperti apa setiap pertemuan? Metode pembelajaran setiap kali pertemuan itu tergantung dari pembahasan pertemuan itu. Di mana untuk teori lebih banyak teorinya itu lebih ke self directed learning dan kalau ada hitungannya, itu metode pembelajaran yang saya gunakan adalah problem based learning, di mana nanti saya menjelaskan, dikasih contoh, mahasiswa boleh bertanya, lalu contoh tersebut akan diberikan latihan atau tugas bagi mahasiswa, mereka diberikan kasus sehingga mereka memecahkan kasus tersebut sesuai contoh, lalu saya periksa, nanti kita bareng-bareng pembahasannya. Oke, bagaimana penilaian yang saya lakukan bagi mahasiswa secara keseluruhan itu di mana ada 5 poin. Yang pertama ada kehadiran baik online maupun offline ya. 80% nilainya 15%. Maksudnya di sini adalah dari secara keseluruhan pertemuan 14 kali pertemuan UTS UAS jadi 16 mahasiswa harus hadir sehingga nilainya akan 15%. Namun jika kurang dari 80% nilainya akan sedikit gitu ya. Untuk kuis yaitu nilainya 20%, untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester nilainya 25% dari hasil ujian. Lalu ada nilai tugas atau latihan soal setiap harinya itu 15% secara keseluruhan. Sehingga jika ditotalkan semuanya jadi 100%. Buku yang saya gunakan atau referensi yang saya gunakan ada 4 ya, yaitu yang pertama Teori dan Praktik Manajemen Keuangan dari Lukas Setiatmaja PhD, yang kedua Manajemen Keuangan Syariah dari Profesor Dr. Haji Budi Abdullah, yang ketiga Manajemen Keuangan dari Dr. Harmono SE MSI, dan yang keempat Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi edisi keempat yaitu dari Dr. R. Agus Surtono. Itu ada empat-empatnya merupakan referensi saya gunakan dalam membuat materi bagi materi untuk minggu ini. Tiap minggunya. Nah, kuliah yang terjadi atau yang diterapkan pada semester genap tahun 2022-2003 ini, mata kuliah saya yaitu hybrid secara online dan offline. Nah, offline di kelas
saya ngajar dalam kelas dan langsung join secara Zoom melalui tanya jawab atau pemateri penjelasannya melalui Zoom ya. Namun untuk komunikasinya kami atau saya buat melalui via sistem e-kuliah dan WhatsApp group. Nah, untuk video penjelasannya saya berikan melalui WhatsApp group atau di e-kuliah. Sedangkan untuk penjelasan atau kesiapan mahasiswa dalam kuliah secara online yang di rumah, kebagiannya ya, maka harapan saya mahasiswa sudah mempersiapkan prepare kuota ataupun HP yang akan digunakan untuk mengikuti perkuliahan secara Zoom. Oke, mungkin sekian penjelasan dari mata kuliah manajemen keuangan tata tertibnya. Silakan tonton bagaimana praktek atau implementasi dari sistem belajar mengajar mata kuliah manajemen keuangan semester genap ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sehat? Alhamdulillah. Oke, masih semangat ya untuk kuliah hari ini ya. Oke, saya selama 1 semester ya. Kita akan bertemu selama 2 SKS. Jadi kalian jangan bosan bertemu saya selama 6 bulan ya, 1 semester ini ya. Langsung saja dalam pembelajaran manajemen keuangan, sebelum masuk ke hitungan angka-angka, kalian harus mengenal dulu nih apa itu manajemen keuangan. Oke, sudah online ya. Kita langsung share screen aja. Sudah terlihat? Yang di rumah sudah terlihat share screen materi hari ini? Sudah. Oke. Konsep dasar dan ruang lingkup manajemen keuangan. Kemarin setelah liburan bertenang-tenang ria, berhappy ria di rumah ya. Dan konsep dasar dan ruang lingkup manajemen keuangan. Nah, sebelum masuk ke pemahaman dari manajemen keuangan, mungkin teman-teman sudah mengetahui, sudah hafal betul seperti apa atau bagaimana yang ada di pikiran kalian mengenai manajemen keuangan atau keuangan deh, karena kan kita tidak terlepas dalam keseharian kita tuh mengenai apa namanya? Elisa, keuangan itu apa di pikiran kamu? Kayak uang ya, jadi pasti akan bersentuhan berkaitan dengan uang di pikiran kita. Kalau yang di rumah, Neng Hairunisa Alawiyah yang lagi megang dagu ya, yang cantik itu, keuangan apa di pikiran kamu, Neng? Cara untuk memanage keuangan. Oke, jadi Neng Alisa, kalau kita lagi ngomong keuangan bukan uang, namun bagaimana cara kita mengelola, merencanakan, menggunakan, mengalokasikan apa yang kita miliki, dana yang kita miliki, aset yang kita miliki. Seperti itu ya. Jadi apa itu keuangan? Apa itu keuangan? Mengontrol, merencanakan, mengalokasikan, mengorganisasikan keuangan yang kita miliki supaya kita mampu menilai, melatih diri kamu sendiri untuk cukup bulan kedepannya sampai nggak utang deh. Kalau zaman sekarang ya uang jajan 600.000 tuh buat apa aja? Tadi ongkos, makan, jadi sudah ada lokasinya ya. Agar apa? Agar supaya kita tidak kekurangan sebelum waktunya nanti. Kalau misalnya kita tidak pinter-pinter, paham yang dijelaskan ya, bahwa dalam disiplin ilmu keuangan itu kita harus mengetahui atau memahami apa sih. Ada 2 poin tadi mungkin Radia Rahmi bisa sebutkan disiplin ilmu manajemen keuangan itu apa? Penilaian dan pengambilan keputusan. Ya, oke. Jadi kita menilai, lalu kita mampu memutuskan perusahaan tersebut kita sendiri bagaimana ke depannya. Seperti itu ya. Selanjutnya itu adalah pemahaman, mungkin bisa lagi baca, yaitu di
bagaimana modal pertama bisa naik, untung, ya, profit perusahaannya, gitu ya. Tapi kalau di syariah kita tidak boleh hanya memikirkan untung saja, ya. Kita harus memikirkan bagaimana selain untung perusahaan kita mendapatkan keberkahan dari hasil tersebut. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah. Apa saja nih? Apa saja? Menjauhi transaksi yang ada unsur gharar, riba, suap, penipuan, maksiat, satu lagi zalim. Ingat, kalau kita lagi usaha itu ya suka lupa. Kalau kita untung suka lupa, akhirnya zalim. Baik itu lagi bisnis maupun lagi karir nih. Kita nih nanti nggak tahu ada yang pebisnis, ada yang jadi karyawan, pengen jabatan tinggi, Islam tidak menggunakan atau mengacu kepada bunga. Ya, kenapa sih nggak mengacu pada bunga? Karena merugikan salah satu pihak, nasabah ya, masyarakat ya, gitu. Kenapa kok zolim kata Ibu Nani? Karena ketika oh bahaya ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Lanjut ya. Operasinya, kegiatan operasionalnya berdasarkan bagi hasil tadi ya. Yang keempat, kegiatan usaha untuk memperoleh imbal jasa. Jadi setiap sistem kegiatannya, operasionalnya itu ada pendapatnya, gitu ya. Dan jadi oke. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Mengapa kita perlu mempelajari manajemen keuangan? Oke, mengapa sih kita perlu mempelajari atau belajar? Anak-anak zaman sekarang milenial ya, taunya minta duit. Tidak terlepas dalam keseharian kita tuh mengenai keuangan. Kalian pergi dari rumah, pulang ke rumah, makan, apapun itu kegiatan sehari-hari kita pasti akan menggunakan uang. Nah, sekarang kalian lagi belajar nih manajemen keuangan. Apa yang di pikiran kalian mengenai keuangan? Ada yang tahu? Mungkin Neng ini? Elisa, keuangan itu apa di pikiran kamu? Uang. Oke, uang ya. Jadi pasti akan bersentuhan, berkaitan dengan uang di pikiran kita. Kalau yang di rumah, Neng Hairunisa Alawiyah yang lagi megang dagu ya, yang cantik itu, keuangan apa di pikiran kamu, Neng? Cara untuk memanage keuangan, Ibu. Oke, jadi Neng Elisa, kalau kita lagi ngomongin keuangan bukan uang, namun bagaimana cara kita mengelola, merencanakan, menggunakan, mengalokasikan apa yang kita miliki, dana yang kita miliki, aset yang kita miliki. Seperti itu ya. Jadi, apa itu keuangan? Apa itu keuangan? Mengontrol, merencanakan, mengalokasikan, mengorganisasikan keuangan yang kita miliki supaya kita mampu menilai baik diri kita sendiri atau nanti perusahaan yang kita analisis, lalu kita mampu mengambil keputusan bagaimana langkah ke depan. Apakah kita nih kalau nggak bisa memanage uang kita, bulan depan nggak bisa jajan, bulan depan kita nggak bisa nongkrong sama teman-teman gitu loh ya. Kalau misalnya menilai, kok ada hubungannya menilai? Iya, kalau keuangan itu fungsinya atau tujuannya salah satunya itu adalah kita menilai perusahaan, kita menilai diri kita sendiri berdasarkan apa yang kita miliki ya, baik itu aset real ataupun non real gitu ya, financing atau non financing. Jadi disiplin ilmu keuangan memiliki dua pokok, yaitu menilai atau penilaian dari suatu lembaga keuangan berdasarkan laporan keuangannya, atau menilai keuangan kita yang kita miliki saat ini bagaimana ke depannya, apakah mau berkembang dan yang kita miliki saat ini atau tetap seperti ini saja atau malah defisit. Kata orang mah lebih besar pasak daripada tiang. Lalu ketika kita sudah mendapatkan gambaran dari hasil penilaian laporan keuangan perusahaan, laporan keuangan punya kita sendiri ya, fungsinya itu adalah kita mampu apakah perusahaan itu layak untuk berkembang, apakah perusahaan tersebut sehat atau tidak, apakah perusahaan itu tidak memiliki keuangan atau modal yang cukup untuk mengelola, mengoperasionalkan perusahaan dia atau bagaimana, tindakannya bagaimana.
Jadi setelah mendapatkan gambaran sehat atau tidaknya perusahaan ataupun modalnya memiliki melebihi dari aset yang dia miliki gitu ya, maka kita mampu perusahaan itu betul-betul memang layak untuk berjalan, beroperasional, dan kita akan mengembangkan lagi perusahaan kita yang kita miliki itu. Kalau ngomongin tentang uang tadi, manajemen keuangan dari keuangan kita sendiri, katanya pusing nggak sih kalian belajar keuangan dari setiap bulannya kalian memiliki uang? Misalnya Kang siapa ini namanya Kang? Kang Hafiz. Hafiz, setiap bulan dikasih uang jajan itu sebulanan atau seminggu atau setiap hari? Setiap hari. Hari, oke. Yang 1 bulanan siapa? Oke, sebulanan 1 bulan sekali dikasih uang berapa? 800. 800.000 itu semuanya bersih, ongkos, makan, gitu-gitu ya. Bagaimana kamu melatih diri kamu sendiri untuk cukup bulan ke depannya sampai nggak ngutang deh kalau zaman sekarang ya, kekurangan lagi, belum waktunya udah kurang lagi gitu ya. Harus selalu ingat kalau hari besok tuh harus makan gitu. Jadi harus nyisihkan gitu. Itu kan tujuan ya, disiplinnya itu ya, penilaian atau rencana akhirnya kita inovasi kamu, motivasi kamu dalam merencanakan, mengalokasikan uang jajan 800.000 tuh buat apa aja? Buat apa? Tadi ongkos. Oh, ongkos, makan, untuk keperluan kuliah kayak fotokopi gitu, print gitu. Jadi sudah ada lokasinya ya. Agar apa? Agar supaya kita tidak kekurangan sebelum waktunya nanti. Kalau misalnya kita tidak pintar-pintar mengelola keuangan, bisa-bisa kita belum waktunya, Mak minta uang, Mama minta uang, udah habis nih uang jajanku, gitu ya. Nah, dari sini awal mula kalian belajar memanage keuangan kalian sendiri, nanti siapa tahu jadi menteri keuangan, memanage laporan keuangan ke Indonesia ya, negara ya, kayak Sri Mulyani ya. Sri Mulyani kan udah tua ya. Jadi sebetulnya nanti kalian generasi pengganti Sri Mulyani. Gak ada yang tahu nasib orang ya, Kang Tete ya. Jangan ketawa, harus positive thinking ke diri sendiri ya. Begitupun yang di rumah ya, Kang Tete yang di rumah. On cam. Paham yang dijelaskan ya, bahwa dalam disiplin ilmu keuangan itu kita harus mengetahui atau memahami apa sih? Ada 2 poin tadi mungkin Radia Rahmi bisa sebutkan disiplin ilmu manajemen keuangan itu apa? Penilaian dan pengambilan keputusan. Ya, oke. Jadi kita menilai, lalu kita mampu memutuskan perusahaan tersebut, kita sendiri bagaimana ke depannya. Seperti itu ya. Selanjutnya itu adalah pemahaman, mungkin bisalah dibaca, yaitu di mana manajemen keuangan ialah suatu bidang ilmu yang mengatur, merencanakan, memutuskan keuangan bertujuan dapat mencapai tujuan. Tujuan manajemen keuangan itu cuma satu. Bagaimana modal pertama bisa naik, untung, ya, profit perusahaannya, gitu ya. Tapi kalau di syariah kita tidak boleh hanya memikirkan untung saja. Ya, kita harus memikirkan bagaimana selain untung perusahaan kita mendapatkan keberkahan dari hasil tersebut. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah. Apa saja nih? Apa saja? Menjauhi transaksi yang ada unsur goror, riba, suap, penipuan, maksiat. Satu lagi yaitu zolim. Ingat, kalau kita lagi usaha itu ya suka lupa. Kalau kita untung suka lupa, akhirnya zolim. Baik itu lagi bisnis maupun lagi karir nih. Kita nih nanti nggak tahu, ada yang pembisnis, ada yang jadi karyawan. Pengen jabatan tinggi, menjatuhkan orang lain. Pengen untung gede, menjatuhkan atau merusak dagangan orang lain, harga orang lain. Nah itu nggak boleh. Boleh untung, boleh naik jabatan, naik gaji, tapi dengan cara yang baik, tanpa merugikan orang lain, tanpa menjatuhkan orang lain. Paham? Oke, selanjutnya itu adalah mengenai sejarah, kok ada sih manajemen keuangan zaman Rasulullah, zaman Nabi ada nggak manajemen keuangan? Tiba-tiba harus menerapkan prinsip-prinsip syariah di dalam keuangannya. Emang ada? Ada guys. Ya, sebenarnya
kita sudah diberikan informasi, diberikan ilmu oleh Rasulullah, cara berdagang yang baik gitu ya. Cara mengelola keuangan, cara berbisnis yang jujur, dan lain-lain. Salah satunya zaman Rasulullah itu bagaimana mengelola keuangan pertama kali diperkenalkan oleh konsep yang baru ke umatnya kepada kepala negara. Jadi dulu keuangan ada munculnya itu atau dikelolanya itu kalau saat ini alhamdulillah masih ada tuh ya lembaga keuangannya itu BMT, Baitul Mal. Jadi lembaga keuangan itu sudah muncul, itu ada di mana munculnya di Nabawi, Madinah ya. Itu untuk apa? Untuk mengelola dana zakat, dana-dana yang akan disalurkan kembali kepada orang-orang yang menurut pemikiran, menurut kebijakan, menurut pandangan itu memang berhak memiliki atau menerima dari hasil zakat atau sedekah atau apapun yang dapat membantu masyarakat tersebut. Seperti itu ya. Jadi kita sudah dijelaskan, diinformasikan, diberikan ilmu, diajarkan. Ada tuh contohnya gitu ya. BMT-nya pun masih ada sampai sekarang, lembaga keuangannya. Memang kalaupun melihat perkembangannya tidak berkembang seperti lembaga keuangan konvensional atau syariah ya, bank umum pada umumnya, tapi dia bisa bertahan. Karena apa? Mungkin karena keberkahan dari BMT tersebut. Ya. Nah, karakteristik keuangan syariah itu sendiri seperti apa? Yaitu kita harus menjalankan tadi ya berdasarkan prinsip syariah. Oke? Lalu implementasi prinsip ekonomi Islam itu yang seperti apa ciri-cirinya? Ada yang tahu nggak seperti apa ciri-cirinya? Yang pertama, tidak menggunakan riba, itu udah pasti ya, karena kita di Islam tidak menggunakan atau menganut kepada bunga. Ya, kenapa sih nggak menganut pada bunga? Karena merugikan salah satu pihak, nasabah ya, masyarakat ya, gitu. Kenapa kok zolim, kata Bu Nanik? Karena ketika bunga naik, pendapatan kita tetap atau turun, kita tetap harus membayar sesuai dengan kebijakan dari BI rate itu. Sedangkan kalau kita syariah, bagaimana pembayaran dari awal itu disesuaikan dengan kemampuan kita. Tanpa kita harus terengap-engap gitu ya, mengumpulkan dana buat membayar kembali angsuran atau pinjaman yang kita lakukan. Lalu katanya tadi tidak mengenal konsep time value of money. Itu adalah konsep yang sering sekali digunakan dalam penetapan angsuran pembiayaan atau pinjaman di lembaga keuangan. Kalian harus pintar-pintar membedakan. Mungkin sudah sedikit pernah mendengar, tapi kalaupun belum paham, inilah waktunya kita belajar ya, sharing ilmu, yaitu kalau di syariah kita tidak mengenal time value of money, tapi economy value time. Apa bedanya Bu? Kalau time value of money, kita waktu mempengaruhi uang, nilai uang. Sedangkan kalau di syariah, waktu itu tidak mempengaruhi uang. Uang bisa berkembang, bagaimana kita memanfaatkan waktu. Itu di syariah. Contohnya bagaimana Bu? Oke, contohnya adalah saya punya uang 1 juta rupiah tahun 2022. Ya, ketika saya memanfaatkan 1 juta rupiah itu dengan bisnis kecil-kecilan dahulu, lalu 2 bulan kemudian atau 1 bulan kemudian dikenal produk saya, dijual, akhirnya saya mendapatkan keuntungan beserta modal saya kembali sebesar 2.500.000 atau 3 juta. Jadi dalam waktu 2 bulan itu saya sudah punya modal lebih dan sudah punya keuntungan. Itu kalau di ekonomi value of time. Jadi bagaimana kita menggunakan uang kita, ekonomi kita dengan waktu yang ada, dengan memanfaatkan waktu dengan efektif dan efisien. Sedangkan kalau di konvensional atau yang tidak boleh ya, value of money, di mana waktu itu katanya bisa meningkatkan jumlah uang kita. Misal saya punya uang 1 juta nih teman-teman, tiba-tiba dalam 1 bulan dengan rate atau bagi hasil atau bunga yang diterima oleh saya sebesar 10%, sehingga bulan depan saya mendapatkan bunga ya dari 10% tabungan saya 1 juta itu jadi 1 juta misalnya 100.000. Jadi uang saya diendepin aja udah dapat uang. Nah itu nggak boleh. Kalau di syariah itu, kalau di Islam itu diajarkan kalau mau kaya itu usaha, kalau mau pinter ya belajar. Nggak boleh kita tidak memanfaatkan waktu yang ada. Bukan hanya diem aja jadi kaya. Nanti jadi apa tuh kalau kita ingin babi itu apa namanya? Lilin, tiup, itu apa? Ngepet ya.
Ada yang ngepet nggak di sini? Oh, Arman, mana Arpan? Waduh, bahaya ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Lanjut ya. Operasinya, kegiatan operasionalnya berdasarkan bagi hasil tadi ya. Yang keempat, kegiatan usaha untuk memperoleh imbal jasa. Jadi setiap sistem kegiatannya, operasionalnya itu ada pendapatan dari imbal dan jasa. Ya. Kalau enggak nanti nggak mungkin berkembang sampai saat ini ya, lembaga keuangan syariah ya. Bank Syariah BSI udah berkembang katanya udah berapa asetnya tuh? Ada yang tahu nggak? Meningkatnya drastis. Iya, 3 bank aset digabungin ya gede ya tuh. Ya, lanjut tidak menggunakan bunga tadi. Yang keenam, asas utamanya kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal. Kemitraan kita antara pembeli dan penjual, antara sohibul mal dan mudorib itu sama-sama sama. Tidak ada antara kita dan saya, aku dan kamu berbeda. Ya, mitra kita. Jadi kerjasama. Kamu rugi, saya rugi, kamu untung, saya untung. Gitu ya. Sedangkan keadilan tadi, kalau kamu rugi, saya pun rugi. Untung bersama, rugi bersama. Resiko di depan bareng-bareng menghadapi. Jadi nggak terlalu berat. Itu adil. Dan tidak ada pembedaan dividen bagi siapapun. Ya. Transparansi terbuka. Tidak ada rahasia di antara kita berdua. Ya. Ya, gitu ya kalau sama pacar ya. Tidak ada rahasia di antara kita berdua deh. Kalau kamu nipu saya, kita putus gitu ya. Oh, loh. Oke, lanjut. Ada yang namanya universal. Ada kebebasan leluasa. Informasinya lebih konkret lagi ya. Lanjut, itu tidak membedakan secara tegas sektor moneter dan sektor real. Namun dapat melakukan transaksi-transaksi di sektor real. Oke, sampai sini ada pertanyaan Akang Teteh? Oke, tidak ada pertanyaan? Oke. Tentang manage keuangan itu apa? Saya mau nanya, jadi bedanya sama akuntansi apa Bu? Antara keuangan sama akuntansi? Manajemen keuangan dan akuntansi apa bedanya ya? Nah, ini pertanyaan bagus nih. Keuangan dan akuntansi itu sama-sama menghitung, sama-sama melaporkan setiap kegiatan ya. Tapi perbedaannya ada tuh. Tahu nggak kalian? Ada di waktu yang berbeda. Ada di kegiatan yang berbeda. Di mana kalau keuangan kita melaporkan per periode, sedangkan kalau akuntansi kita per kegiatan yang kita laksanakan secara rinci. Kalau akuntansi itu harus lebih detail dan rinci, sedangkan kalau keuangan dia hanya global saja. Dari laporan keuangan, baik itu neraca, laba rugi dari akuntansi. Kalau tidak ada bukti, bagaimana Bu kalau keuangan tidak menjadi masalah besar, namun harus tetap untung, nggak boleh rugi kalau keuangan ya, bukan nggak boleh sih, memaksimalkan waktu supaya untung. Sedangkan kalau akuntansi, kumaha carana harus balance, kredit dan debit harus nol ya, gitu ya. Yang di rumah ya, Eva dan Azka kayak Cinta dan Jojo ya. Ya. Gitu ya, dan Jojo. Oke, ada lagi pertanyaan? Gimana Kang? Mengapa kita perlu mempelajari manajemen keuangan? Mengapa sih kita perlu mempelajari atau belajar? Anak-anak zaman sekarang milenial ya, taunya minta duit aja kadang-kadang ya. Taunya tahu beres aja. Kalau kuliah harus siap. Apapun dari atas sampai bawah. Kelas harus bersih dan rapi, siap untuk kuliah. Kalau nggak siap nih Kak, kenapa ini kelas belum siap dan lain-lain. Nah, itulah mengapa salah satunya kita perlu belajar manajemen keuangan supaya kita belajar bagaimana mengelola keuangan kita dengan baik. Dan hari ini kita selesaikan ya teman-teman ya. Semoga baik yang di rumah maupun yang di sini bisa memahami penjelasan dari saya dan dapat menerapkan mulai dari sekarang. Setiap bulan, uang price bulan segini. Nanti minggu depan kita bertemu, saya tanyakan kembali nih, karena memang dalam perkuliahan harus ada praktek dari sekarang, dari dini gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan yang di rumah maupun yang di sini, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.